Ini saya harus katakan ini. Mudah-mudahan bupati, wakil bupati dengar ini. Ada dinas yang target orang itu. Satu kegiatan 25%. Ini bahaya. Tidak ada aturan dalam dinas itu memberikan pekerjaan kepada kontraktor minta 25%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ketemu lagi dengan Om BP di podcast Om BP. Podcast malam ini adalah podcast yang ketiga kalinya setelah pasangan Bapak Ardiansyah Sulaiman dan Pak Mahyunadi memenangkan pertarungan Pilkada 2024 di Kabupaten Kutai Timur. Untuk membicarakan hal-hal yang terkait itu, tentu kita melihat hampir tiap hari Pak Bupati dan Bapak Wakil Bupati terpilih itu diundang oleh masyarakat untuk melakukan syukuran. Bahkan kemarin Bupati Kutai Timur Bapak Haji Ardiansyah Sulaiman ngomong bahwa undangan syukuran itu sampai bulan Februari. Ini luar biasa partisipasi masyarakat di dalam mengapresiasi Pilkada Kabupaten Kutai Timur tahun 2024 ini. Nah, untuk membahas soal rasa syukur demi tim hebat ini, saya mengundang dua tokoh penting di dalam pemenangan Ardiansyah Sulaiman dan Pak Mahyunadi, Sekretaris Pemenangan ARMI, Profesor Dr. Nasruddin Asad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, saya dokternya belum ada. Oh, profesornya aja. Abal-abal. Soalnya saya kemarin itu mendengarkan ketua tim sukses tim kampanye itu ngomong, wah ini profesor katanya juga nih, ya kan, luar biasa nih. Ya itulah ciri khas orang menang, apapun yang dikatakan itu pasti enak. Itu kalau menang, tetapi kalau kalah apapun yang dikatakan itu pahit. Menurut pengalaman Pak Das, kan pernah kalah toh? Jangan juga. Kemudian didampingi oleh ini sering saya panggil Ustadz Ali Mahmudi SIP. Beliau adalah ketua divisi yang menggawangi tim kajian strategis dan kampanye. Dan Jurkam. Oh, dan Jurkam ya? Ya. Oh, lain Jurkam, lain Lain. Oh, lain ya? Lain, ya. Jadi yang mengurus orang-orang yang mau orasi di lapangan itu tugas Ustadz Ali? Iya, harus ada SOP-nya. Oh. Jadi dan materi-materinya juga harus mengena di masyarakat. Namanya kita kampanye ya kan? Iya, iya. Kita harus menyuguhkan para jurkam-jurkam yang punya daya tarik tersendiri. Iya, iya. Sehingga dengan demikian akan meningkatkan elektabilitas daripada pasangan itu sendiri. Luar biasa, ini masih kampanye nih. Ini masih suasana kampanye rasanya nih. Masih seakan-akan belum pilkada kita nih. Apa kabar, saudaraku? Alhamdulillah sehat. Iya kan. Waktu pertama kali hadir di podcast itu wajahnya masih mengkerut tuh. Mengkerut ya? Iya, masih mengkerut. Sekarang ini sudah cerah ceria nih. Cerah-cerah. Iya kan. Senyumnya sudah mulai nampak, ya kan. Kalau kemarin itu masih kusut tuh. Mungkin pengaruh urat saraf mungkin lagi kusut, jadi Ekspresi juga ikut kusut. ekspresi juga ikut kusut. Tetapi sekarang tidak lagi. Berseri-seri. Berseri-seri. Nah, memaknai rasa syukur pemenangan ARMI ini, apa yang Bung Nas potret dari kegiatan-kegiatan para relawan ini? Karena ya mereka juga melakukan itu tanpa bantuan apa-apa loh. Mereka ikhlas melakukan itu. Ada yang potong sapi, ada yang potong kambing. Yang menjadi soal, ada yang mau mengatakan sunat 2 kali tetapi sampai sekarang tidak sunat. Iya kan? Iya, iya. Kan ada tuh isunya tuh. Ada yang menyatakan dirinya tokoh, saya tidak tahu tokoh besi atau tokoh apa, mengatakan bahwa kalau ARMI menang saya mau sunat 2 kali. Ini luar biasa juga tokoh abal-abal saat ini. Iya, iya. Jadi ada kelakar Pak Bupati ya, Pak Ardiansyah Sulaiman saat kampanye, bahwa katanya kalau sehabis pilkada ini akan banyak suku di Kutai Timur ini. Iya. Jadi diplesetkan sukunya itu adalah syukuran. Iya. Tapi hari ini bukan syukuran tapi syukuran. 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 Iya.
memang seperti OBP sampaikan di awal, bahwa tiap hari ya 3 kali sehari atau 2 kali sehari, sekali sehari ada saja teman-teman relawan yang mengadakan syukuran. Iya. Yang motong kambing, motong sapi, ada juga ya mungkin catering. Iya. Yang jelas rata-rata sih selama ini makan siang saya itu bukan di rumah, bukan di warung, tapi di tempat teman-teman yang ada syukuran. Itu luar biasa ya. Dan katanya ya saya ditanya, loh kok makan daging lagi? Ya. Bahaya loh, bisa tekanan katanya. Iya. Karena kemarin daging, hari ini daging lagi. Iya. Malam ada lagi di sana menunggu. Daging lagi tuh. Gulai kambing, Gulai gitu kambing. kan? Ya, dan macam-macam seperti itu. Iya. Alhamdulillah. Yang tentu ya saya disampaikan tadi bahwa pernah merasakan dulu pahitnya. Bagaimana waktu kalah kan? Waktu kalah kami tidak ada syukuran, tapi setelah saya juga tanya-tanya yang pernah menang, seperti apa syukuran yang 4 tahun lalu? Katanya nggak seperti ini. Nggak seperti ini. Nggak seperti ini. Iya. Saya bilang mungkin yang melakukan hari ini adalah orang yang pernah pahit di masa lalu itu. Oh, Jadi terbalaskan. gitu ya. Tertunda syukuran. Tertunda syukurannya. Tertunda. Sekarang baru kelihatan tuh. Baru kelihatan. Di mana-mana ada syukuran. Di mana-mana ada syukuran. Hanya waktu itu memang saya juga di bagian pemenang, di bagian orang yang menang. Ya. Akan tetapi sebelum terjadi pertarungan sesungguhnya sebelum pencoblosan itu kan saya pergi menghindari Kuta Timur tuh. Ya. Sehingga saya tidak tahu bagaimana perkembangannya setelah menang Ya, SKB kamu itu. tidak ketemu dengan saya kan hari itu. Iya, betul. Iya. Saya turut prihatin. Itu keprihatinan saya. Kasihan juga saudara saya Nas kalah ini kan. Iya. Ini guyon Ustaz. Saya dengan Nas itu kalau ketemu begitulah. Wah, baik waktu saya di ASKB maupun di Army kami sering kolok-kolokan. Tetapi kolok-kolokannya ya untuk mempererat silaturahmi. Dulu sering satire di Facebook. Ya. Ustaz, ini kan alhamdulillah seperti apa yang saya katakan tadi, teman-teman kita, tim kita, orang-orang yang berkeringat memenangkan Army melakukan syukuran. Tetapi kan syukuran itu ada batasnya. Kalau kita hanya bersyukur terus menerus, nanti agenda besar Army itu yang sering kita dengar itu bahwa ada 50 program unggulan Army bisa nanti tidak terpantau tuh. Ini mau dikemanakan 50 program? 50 kalau kita gembira terus tuh. Padahal sebenarnya tantangan kita ke depan itu semakin berat menghadapi persoalan-persoalan yang ada di daerah kita. Mungkin ada yang ingin disampaikan Ustaz terkait dengan syukuran dan 50 program unggulan Army. Jadi sebelum saya menyampaikan tentang apa yang dipertanyakan Om BP, saya akan menyapa para pemirsa dulu ya. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga dalam suasana seperti ini kita selalu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi begini Om BP, tadi di awal dibahas ya. Jadi kemenangan itu suatu nikmat, ya kan, nikmat. Nah, apa perintah Allah dikala kita itu diberikan kenikmatan adalah bersyukur. Ya. Dan bersyukur itu tidak ada hentinya Om. Kita harus selalu disuruh untuk selalu bersyukur dan bersyukur. Ya. Ya, dalam artian ya kan ada berapa hal ya syukur. Mungkin dengan ucapan alhamdulillah juga bagian dari syukur. Dengan kolbi artinya dengan kita memperbanyak hubungan kita, silatilah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan kita. Ya. Kemudian yang ketiga adalah syukur dengan perilaku. Ya, justru setelah kita menang ini kita bersyukur ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan mewujudkan 50 program Army. Ya. Itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dari dua hal itu belum cukup, ya kan? Bersyukur dengan lisan, dengan kolbi harus disempurnakan dengan tindakan, dengan perbuatan. Itu seperti itu. Apa? PR kita adalah mewujudkan dan mengawal Army bagaimana dengan 50 program yang sudah disusun itu kita semuanya harus siap untuk mengawalnya. Iya.
Jadi artinya apa? Kita ini belum selesai sampai di sini. Belum hanya cukup dengan makan siang di mana, di relawan mana, bukan seperti itu. Tapi artinya adalah ini justru adalah sebagai titik awal kita dalam rangka bersyukur kepada Allah dengan menunjukkan dengan perilaku atau tindakan kita yang kita lakukan. Ya, jadi yang tidak kalah pentingnya lagi adalah tentu kami sampaikan kepada seluruh jajaran tim dan relawan bahwasanya keberhasilan ini adalah keberhasilan kita semuanya. Ya, jadi tidak boleh ada yang mengklaim, oh ini kami yang berjasa dan lain sebagainya. Ya, justru kita harus selalu menjalin persatuan dan kesatuan sehingga kita bisa bekerja sama ke depannya untuk saling bahu-membahu, gotong royong, ya kan, sehingga 50 program nanti itu bukan suatu yang berat buat para pemimpin kita, tapi kita tetap semuanya mengambil bagian masing-masing sesuai dengan keahlian masing-masing, dan kami kira pemimpin kita berdua ini adalah orang yang sangat memiliki jiwa demokratis. Betul. Demokratis yang siap untuk diberikan masukan-masukan, ya kan, bahkan dalam setiap momen kampanyenya tolong kami dikasih masukan nanti dalam kalau diberikan amanah oleh masyarakat, seperti itu. Itu suatu yang penting, dan bahkan sekarang banyak kita lihat, ya kan, ada beberapa hal yang ada di lapangan yang insya Allah itu menunggu kerja para pemimpin kita ke depan nanti. Mungkin gitu. Oke, baik. Ada yang menarik tuh bahwa ke depan ini kita memang harus bukan harus berleha-leha terkait dengan kemenangan ARMY ini, akan tetapi bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk ikut bersama mensukseskan 50 program unggulan ARMY itu. Lalu kemudian kan di setiap pertarungan pilkada itu kan ada pihak yang kalah. Nah, bagaimana menempatkan teman-teman yang kalah ini? Apakah dibiarkan dulu atau ayo kita bersama-sama melakukan ikut mengawal program ini atau bagaimana nih Ustaz? Jadi Kutim ini bukan milik ARMY aja, Om. Iya. Kutim ini adalah milik masyarakat Kuta Timur. Tentunya kalau kita merasa sebagai bagian dari masyarakat Kuta Timur, tentunya kita merasa punya tanggung jawab itu. Jadi artinya apa? Ya kan? Oke lah, ARMY sebagai pemenang itu otomatis sebagai garda terdepan untuk itu, ya. Karena yang dijual ARMY kemarin adalah suatu program-program. Tapi itu tadi saya katakan bahwasanya kalau ingin berhasil, ya setidaknya ingin berhasil ada dua, secara mulus atau secara gelombang-gelombang, gitu kan. Nah, harapan kita sih secara mulus. Kalau ingin secara mulus ada setidaknya adalah komponen-komponen dalam daerah ini harus semuanya mendukung itu semuanya. Yang pertama, yang kedua secara universal masyarakat Kuta Timur harus ikut berpartisipasi semuanya. Ya kan? Karena apa artinya pembangunan tanpa ada banyak partisipasi dari masyarakat? Dan alhamdulillah dalam beberapa hari ini di media sosial itu sudah mulai diperlihatkan di masyarakat. Ya kan? Masyarakat berani, ya kan, menyampaikan di media sosial, ya kan? Nah, ini kan sebagai bentuk partisipasi kami kira, Om, ya. Betul. Nah, itu seperti itu. Begitu juga harapan kami adalah bagi rekan-rekan yang lain kemarin itu adalah mereka adalah bagian dari saudara kita, sama masyarakat Kuta Timur. Ayo, mari kita sama-sama membangun Kuta Timur ini untuk menuju Kuta Timur hebat. Mari kita membangun Kuta Timur ini menuju Kuta Timur hebat. Saya paham apa yang dimaksud Ustaz Ali tadi terkait dengan keberanian masyarakat kita untuk ikut berpartisipasi, khususnya mengawasi pembangunan di daerah ini. Ini Bung Nas tuh, Wakil Bupati terpilih, selalu menyatakan bahwa saya ini adalah bagian daripada pengawas pembangunan di daerah ini. Nah, salah satu contoh konkret tadi saya posting tuh, bukan saya posting ya, saya nge-share sebuah video yang sungguh memprihatinkan terkait dengan ada jalan Glomali, ya kan? Itu baru berapa hari dibangun sudah runtuh, kemudian bahan bangunan dia pakai tidak sesuai dengan spek, bahkan pasir tanpa semen kelihatannya itu. Ada semennya mungkin, akan tetapi mungkin karena mungkin pengawasannya kurang sehingga campurannya satu-satu,
satu sak semen, satu truk pasir itu. Akhirnya mengecewakan masyarakat. Ini bagaimana nih Bung Nas, sebagai partai Perindo, walaupun satu kursi, saya anggap ini pengusung utama daripada ARMY menghadapi persoalan-persoalan ke depan terkait dengan pembangunan di daerah ini. Iya, jadi sebelum lanjut kita membahas tentang penguasaan pembangunan, saya menambahkan sedikit dari Pak Ali bahwa saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada rival kita kemarin, ataupun teman kita berdemokrasi. Ternyata bahwa kita di dua kubu ini telah menunjukkan bisa dicontoh lah dalam berdemokrasi, di mana tidak ada riak-riak yang berarti, yang keras. Artinya masyarakat Kutim ini, apakah itu masyarakat sebagai pemilih saja ataupun tim sukses, sudah menunjukkan jiwa berdemokrasi yang lebih bagus, dewasa di dalam berdemokrasi, bisa saling memahami, semua sepertinya sudah bisa menerjemahkan aturan itu seperti apa dijalankan di bawah. Itu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman ARMY dan juga teman-teman dari Paslon 01 yang telah membuat kabupaten ini menjadi kondusif, sehingga pilkada kita ini berjalan aman, damai, dan lancar. Dan untuk kemudian yang pengawasan pembangunan, saya pikir ini memang menjadi bagian yang sangat penting dalam dalam pemerintahan. Memang fungsi pemerintahan kan secara umum salah satunya adalah pengawasan, controlling yang dilakukan oleh pemerintah. Dan kalau tadi dihubungkan dengan Partai Perindo sebagai melaksanakan tugas-tugas pengawasan, saya pikir itu mutlak harus dilakukan. Dan yang terjadi di lapangan juga saya ada menemukan seperti itu, tapi belum berani juga mengambil suatu kesimpulan. Ini siapa pelakunya? Apakah karena banyaknya mungkin pekerjaan yang dilakukan sehingga pengawasan kurang, SDM yang kita punya masih kurang, masih terbatas. Apakah kurang personilnya atau kurang ilmunya? Nanti itu kita pasti akan menjadi bahan telaahan, ditelaah. Apakah kurang ilmu atau kurang orang atau kurang apa? Dan menjadi pelajaran ke depan supaya itu betul-betul diperhatikan agar kualitas daripada pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah di Kutim ini memang betul-betul bisa dirasakan manfaatnya secara positif oleh masyarakat Kutim. Demikian. Kenapa saya kaitkan dengan itu? Karena kan kita adalah bagian daripada pengawal daripada 50 program pokok unggulan ARMY itu. Nah, mengawal itu kan memang harus, kita juga harus bangkitkan tuh partisipasi masyarakat seperti yang terjadi kasus Romali itu. Nah, kalau hal-hal seperti ini masih lagi berlaku di pemerintahan ARMY setelah pelantikan dan ada proses pembangunan di dalamnya dan seperti itu, saya pikir tidak ada kemajuan. Nah, ini perlu diberi pemahaman ini, bukan hanya kepada relawan ARMY, bukan hanya kepada tim sukses ARMY, bukan hanya elit-elit politik yang ada di ARMY, akan tetapi kita harus memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat Kutai Timur tuh. Katakanlah misalnya dia membangun parit, kontraktor yang masuk di situ itu harus sowan kepada masyarakatnya, agar supaya sama-sama masyarakat bersama dengan kontraktor, bahkan apa istilahnya itu? Apalagi konsultan, mohon maaf karena bukan saya kontraktor jadi lupa kan. Konsultan itu memang harus duduk bersama dengan masyarakat. Kita ini mau merencanakan yang bikin parit nih, ini anggarannya sekian ini, kan. Kalau perlu di setiap pembangunan atau kegiatan pembangunan itu harus ada merek tuh. Ini kan selama ini kita tidak melihat itu. Papan proyek itu. Padahal itu kan dianggarkan ya Ustaz. Betul. Itu kan ada di klausul anggaran itu menyatakan bahwa sekian juta keluar untuk papan proyek, sehingga diketahui itu
Oh, CP Sugar Warjaya yang melakukan pembangunan di wilayah itu. Sehingga ketika ada kejadian seperti ini, gampang langsung disergap. Bahkan dengan keras tadi saya menulis di Facebook saya bahwa kalau ketahuan siapa kontraktornya, kemudian ketahuan perusahaannya, ini blacklist saja perusahaan seperti ini. Karena ini merusak daerah kita. Ya. Ya, ini pasti merusak daerah kita. Jadi tadi saya beberapa hari yang lalu juga lewat. Ya. Saya ngobrol sama kawan yang di samping, saya bilang pekerjaan ini kayaknya lucu, menggelikan, dan memuakkan. Ya. Kenapa saya sampaikan begitu? Saya ada temukan juga, itu parit kira-kira 20 meter panjangnya, kok bisa berkelok-kelok? Nah, itu dia. Kan lucu ya? Iya. Sudah berkelok-kelok, tingginya juga bergelombang. Bergelombang. Parit nih. Betul. Jadi saya bilang ini lucu, menggelikan, dan memuakkan, menjengkelkan. Ya, benar. Tapi selepas dari itu, sebenarnya sih yang penting kita pikirkan juga, ketika ada ditemukan seperti itu, kepada siapa kita melapor? Nah, itu dia. Nah, saluran yang secara umum dipahami oleh masyarakat hari ini bahwa tempat mengadu kita itu kan ke DPRD, ke anggota dewan. Mungkin juga sebenarnya kan ada inspektorat juga, tapi saya belum tahu apakah ada masyarakat yang melaporkan ke inspektorat atau lapor ke dinas terkait misalnya langsung. Mungkin bisa juga, itu kan ranah pemerintah ya. Betul. Tapi banyak sih yang lapornya ke aparat biasanya. Iya. Ke aparat ya, penegak hukum. Ini bagus kita pikirkan. Mungkin ada baiknya nanti dibuat suatu lembaga ad hoc. Apa namanya? Tempat pengaduan khusus. Iya. Tempat pengaduan khusus selain ke yang lembaga tadi, ke DPR, terus ke instansi terkait, ke inspektorat misalnya. Di Wasbang itu ada satu posko, entah apa namanya, tempat pengaduan khusus terhadap temuan-temuan pekerjaan yang menurut penilaian si pelapor ini tidak memadai. Ya, belum tentu juga sebenarnya kurang, siapa tahu memang aturannya begitu. Ya, kita belum bisa juga langsung memutuskan bahwa ini salah atau benar, tapi menurut temuan masyarakat ini, si pelapor ini, bahwa itu diduga tidak memenuhi spesifikasi. Dan tadi saya sambung tentang pelang proyek. Kalau yang di sekitar tempat saya itu bukan pelang proyek, di situ yang ada sepertinya pelang aspirator. Oh, pelang aspirator. Iya. Luar biasa. Spanduk ya? Iya. Cuman agak menggelikan juga. Karena biasanya kalau badan jalan itu kan cembung ya. Kenapa cembung? Supaya air turun. Ini cekung. Ya, jadi kalau hujan begini saya pastikan motor nggak bisa lewat. Ini terus di luarnya pelang aspirator. Iya. Ini menggelikan juga nih. Lucu-lucu. Lucu-lucu, menggelikan juga. Dan menjengkelkan. Nah, ngambil yang santainya dulu, menggelikan. Iya. Memang menggelikan. Apa yang kita lihat itu menggelikan, menyakitkan malah. Bahkan saya bilang ini tikus-tikus seperti ini harus dibuang. Kenapa kita bicara antara syukur dengan 50 program ARMY, dengan kita kaitkan dengan apa yang kita lihat kejadian hari ini adalah merupakan starting awal dari kawan-kawan ARMY untuk ikut berpartisipasi mengawasi pembangunan itu. Masyarakat kita ajak untuk mengawasi pembangunan itu agar supaya program-program yang dicanangkan oleh ARMY itu tidak sia-sia. Iya kan? Jadi ada kan slogannya itu, Kutim hebat, itu di breakdown lagi menjadi kota hebat. Kota hebat dan desa hebat. Hebat dalam arti harfiahnya atau dalam arti akronim. Ketika di arti harfiahnya hebat kan, hebat itu sesuatu yang wow, yang bagus. Betul. Gitu. Nah, bagaimana bisa mewujudkan itu? Kalau tadi itu jalannya cembung, nggak cekung. Apa cekung, nggak cembung? Ya akhirnya ya kurang, tidak hebat lah. Ya akhirnya tidak hebat. Muncul lagi istilah dari teman-teman itu kan, beberapa hari yang lalu saya buat status gini, bahwa untuk menuju kuting hebat itu kita harus berkolaborasi. Ada yang ngomong begini, kata hebat itu hanya slogan. Nah, kata-kata seperti ini kita harus hindari. Orang-orang ARMY dan orang-orang di luar ARMY yang kita rangkul bersama, kita harus hindari persoalan slogan hebat itu. Jadi kalau saya kan begini,
kata hanyanya ini yang harus dibuang. Nah itu dia. Ya, jadi kita harus menghargai sebuah karya ya, karya yang namanya kita. Itu semuanya berdasarkan sebuah kajian sebenarnya, bukan kok hanya tulisan dan hanya makna satu tertentu. Yeah. Tapi ternyata di situ sebenarnya adalah suatu akronim, gitu kan. Yang ini sering dijelaskan ya, bagaimana tentang handal sumber daya manusianya, elaboratif dalam pemanfaatan, memaksimalkan sumber daya alam. Dan terus bagaimana pembangunan ini bisa berkesinambungan dan berkelanjutan. Nah ini penting kami kira, karena para pemimpin kita yang dulu juga seperti itu. Karena itu menjadi suatu target. Indonesia pun kan Indonesia Emas ya kan. Kalau dulu zaman Pak Awang Faruk, agro wisata, agrobisnis ya, agrobisnis dan lain sebagainya, itu seperti itu. Dan memang harus punya seperti itu. Kalau zaman Pak Harto dulu kan apa repelita ya, repelita seperti itu. Dan ini kami kira sesuatu yang sangat penting ya. Terus kemudian yang kedua adalah saya ingin menambahkan mungkin agak sedikit kelewatan. Jadi saya sangat optimis bahwasanya ke depan Kutai Timur ini akan lebih baik, lebih maju dan menjadi Kutim hebat. Kenapa demikian? Karena ada suatu harmonisasi ya antara Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati secara terpilih. Beliau sudah berani menyampaikan di hadapan publik bahwasanya ini loh tugas seorang Wakil Bupati itu. Nah, artinya kalau itu dijalankan secara maksimal, fungsi Bupati jalankan secara maksimal, Wakil secara maksimal, kami kira pasti akan pembangunannya akan berhasil secara maksimal. Bagaimana tentang beliau menyampaikan tentang kondisi kekurangan saat ini tentang pengawasan pembangunan, dan itu akan diambil peran oleh seorang Pak Mahinadi, gitu kan. Makanya dari situ kami punya optimisme, gitu kan. Terkait dengan memang budaya-budaya banyak hal ya, budaya-budaya yang negatif ya, yang terdahulu yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia secara umum. Karena apa? Istilahnya perilaku koruptif itu sebenarnya bukan juga hanya di Kutai Timur aja, daerah-daerah juga banyak gitu loh. Cuman kan kita ini masyarakat Timur tentunya berpikirlah untuk Kutai Timur, gitu kan. Itu ada sesuatu yang sudah membudaya Indonesia. Untuk menghilangkan itu kami kira juga perlu waktu dan tidak bisa serta-merta seperti itu. Apakah mungkin dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo nih misalkan dengan 2 bulan sudah bisa mengandangkan 700 kepala desa? Apakah seperti itu, gitu kan? Nah tentunya ini juga perlu banyak pertimbangan, karena yang jelas kita juga membutuhkan SDM di Kutai Timur ini. Nah, tapi saya yakin lah ya kan, dengan anggaran yang besar mungkin akan punya pola-pola yang tepat untuk itu. Nih misalkan apakah akan PL seperti ini aja gitu. Kan bisa juga misalkan karena ini anggaran besar sehingga PL-nya harus banyak nih, seperti itu. Mungkin bisa dirubah dengan kebijakan kalau di tingkat provinsi keputusan gubernur ya, bahwasanya aspirasi itu dibatasi dengan 2,5. Mungkin bisa juga dengan cara-cara yang seperti itu sehingga penyerapan lebih cepat. Kemudian yang kedua adalah hasil kerja itu lebih maksimal. Ya, nanti tinggal menyesuaikan juga karena apa? Yang jelas antara eksekutif itu harus bekerja sama juga dengan legislatif. Legislatif pada sebagai wakil masyarakat. Ya nantilah akan itu muncul bahasa yang namanya elaboratif. Betul. Jadi saya tambahkan sedikit. Tadi ada disinggung tentang bagaimana hubungannya dengan melibatkan atau merangkul, yang kemarin ini kita berbeda ya. Saya pikir itu kan berbeda dalam hal menjagokan figur. Betul. Ya. Berbeda dalam hal menjagokan figur. Tapi dari awal saya sampaikan bahwa demokrasi kita ini bagus di Kutim. Diawali dengan demokrasi kita bagus di Kutim. Dan kalau kita membaca visi misi Kutim hebat, 50 program unggulan dan visi misinya, terus kita baca juga visi misi dari Paslon 01, itu tidak banyak yang berbeda. Hampir sama semua sebenarnya, hampir sama. Artinya pemikiran, niat kita untuk memajukan Kutai Timur ini hampir sama gitu. Jadi sebenarnya apa yang kira-kira mereka akan protes, terus visi-visi kita sama. Jadi saya pikir ya
marilah kita terus berdemokrasi dengan baik, terus bekerja sama untuk membangun Putin. Toh visi misi kita hampir sama kok. Hanya segelintir yang berbeda. Saya tertarik dengan kerjasama itu. Visi misi sudah sama. Betul. Dan tadi disampaikan juga bahwa pembangunan ini, proses pembangunan ini dari perencanaannya dan seterusnya itu kan melibatkan legislatif. Iya, iya. Legislatif di pihak yang kemarin kan ya lumayan banyak ya, 23 kursi gitu. Banyak. Dan pasti dasar berpikirnya kan di visi misi itu. Iya, iya. Selalu memperjuangkan visi misi yang dituangkan itu. Udah sama visi misinya, mirip. Ya, mirip program-program. Saya ulangi lagi, saya tertarik dengan kata mari kita kerjasama. Ini bahasa pemenang yang berbesar hati, ya kan? Bukan pemenang yang kamu kan kalah, bagian saya sekarang, ya kan? Itu mau dihilangkan. Yang mudah-mudahan dengan cerminan yang disampaikan Pak Kasmi Bulang ketika beliau menyatakan kami menerima, ya kan? Kami memberikan kesempatan kepada ARMY untuk memenangkan pertarungan karena memang secara basis suara yang menang, bisa diikuti juga lapisan-lapisan di bawahnya. Tidak lagi berani bersuara di ruang-ruang hampa. Katakanlah ada tuh grup WA tuh. Ya. Saya sering perhatikan dan saya sering ketawa, ada orang-orang itu aja tuh yang saling saut menyahut. Ya kan? Orang-orang itu yang saling menyahut. Di mata mereka itu tidak ada kelebihan daripada pemerintah Kabupaten Kuta Timur ini. Nggak ada sama sekali. Tapi ya, memang karakter masyarakat kita kan ada juga seperti itu. Kita tidak bisa dibatasi. Ya memang karakternya sudah begitu. Selalu berpikir negatif. Nah, saya lihat juga orang-orang yang banyak berpikir negatif itu di tempat yang kalah kemarin. Nah, Ustaz Tali. Saya tertarik juga dengan apa yang dikatakan Ustaz Tali itu. Tetapi saya pikir kalau persoalan pokir mau dibatasi itu kan kewenangan mereka. Hanya ada satu yang sering saya suarakan itu. Saya ketemu dengan Pak Wakil Bupati terpilih itu, saya bilang begini, Dinda Wakil Bupati, katakanlah di suatu RT, katakanlah di Mujurjaya ya, di Mujurjaya itu kan ada misalnya aspirasi yang masuk ada 4 tuh, tapi lain-lain anggota DPR, ya kan? Kenapa sih tidak misalnya 4 aspirasi yang sama pekerjaannya, parit misalnya di Mujurjaya 1 satu parit, Mujurjaya 2 satu parit, tetapi beda anggota DPR-nya, ya kan? Disatukan aja, dikatalogkan aja, sehingga tidak ada lagi yang seperti yang dikatakan Bung Nas tadi, ada yang bergelombang, ada paritnya misalnya tidak ketemu di ujungnya, ada satu misalnya, kok beda ya, ada setengah meter lewatnya ya, sementara paritnya di sini. Maksud saya itu satu, itu juga akan mengurangi beban daripada konsultan, mengurangi beban daripada PPTK-nya, dan itu akan menghemat anggaran, ya kan? Itu akan menghemat anggaran. Katakanlah ke kertas misalnya, kalau setiap parit di situ ada konsultannya, di situ ada PPTK-nya, berapa banyak kertas yang dipakai jika digabungkan misalnya 4 itu. Lalu orang bertanya, wah nggak bisa om, lo nggak bisanya di mana? Itu kan nanti mereka saling bersikut-sikutan itu solusinya gampang, kan udah ketahuan tuh siapa pekerjanya, panggil aja A, B, C, D dulu bersama, inilah ya kata lo, tapi kalian yang kerja sesuai dengan berapa meter kalian kerja, itulah anggarannya. Ada yang misalnya khusus untuk tukang, ada khusus semen, ada khusus besi. Jadi mereka bisa bekerja bersama. Dan kita menghemat anggaran. Kita menghemat yang namanya konsultan. Kita menghemat namanya PPTK. Banyak yang bisa dihemat itu. Ada satu hal yang sebenarnya berat saya mau katakan ini. Tetapi saya harus katakan. Ini pemerintahan baru kita belum mulai kan? Ini saya harus katakan ini. Mudah-mudahan bupati, wakil bupati dengar nih. Ada dinas yang mengtarget orang itu. Satu kegiatan 25%. Ini bahaya. Tidak ada aturan dalam dinas itu memberikan pekerjaan kepada kontraktor minta 25%.
Ini mudah-mudahan wakil bupati mendengar, mudah-mudahan bupati dengarnya, mudah-mudahan anggota DPRD Kabupaten Timur mendengarnya. Ini bahaya. Jadi gini loh, orang berebut itu biasanya kalau cuma sedikit, ya kan, sementara yang butuhkan banyak, itu berebut tuh. Ya. Ini kan nggak berebut sebenarnya. Ini banyak. Ini banyak. Ini banyak. Ini kan nggak banyak, ya kan. Ya. Artinya adalah, tapi yang terpenting tidak boleh sampai melanggar aturan undang-undang, ya kan, yang berlaku. Jadi hal-hal seperti itu kan hal-hal yang bersifat teknis ya, sehingga mungkin akan bisa dijelaskan lagi bagi para OPD yang memang membidangi bidang-bidang tertentu ya. Makanya mungkin siapa tahu nanti ke depannya kita juga bisa bekerja sama dengan para OPD sehingga masyarakat juga bisa mendapatkan pencerahan. Karena saya yakin kan juga satu, keterbatasan tenaga-tenaga di lapangan, dan yang kedua juga begitu juga pengetahuan masyarakat juga kadang-kadang kan juga nggak sama ya kan. Ada yang bisa langsung memahami dan ada juga mungkin nggak memahami, yang penting bersuara misalkan seperti itu. Makanya itu ini kami kira adalah suatu langkah untuk menuju kita tadi itu, menuju pendewasaan ya kan, masyarakat bisa berekspresi dan lain sebagainya. Makanya para pejabat pun juga harus lebih hati-hati sekarang ini, gitu kan, tentang apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat tadi, karena mereka memiliki ruang, merasa memiliki ruang, ya ruang itu dia pergunakan. Walaupun benar atau tidak, masalah itu adalah ada yang menilai tersendiri masalah kebenaran itu sebenarnya. Tapi kembali lagi pada konsep, pada dasarnya adalah mengajak kepada masyarakat Kota Timur, ya kan. Alhamdulillah pilkada ini sudah berjalan dengan baik, mulus lancar, menurunkan seorang pemimpin yang insya Allah juga baik, yang sudah kita harapkan semuanya pasangan ARMY ini. Ya, ayo mari kita berpartisipasi sama-sama sebagai bentuk syukur tadi itu, seperti itu. Bagaimana tentang posisi-posisi relawan dan sebagainya, sampai sekarang semangat itu tadi. Kalau diceritakan tiap hari ada syukuran, selalu ada suku baru, namanya suku. Nah, ini kami kira adalah ada suatu semangat tersebut tentang bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi-potensi ya daripada relawan, masyarakat dan semuanya lah. Kami kira ini sudah tidak saatnya lagi kita berbicara ARMY ataupun kubu lain gitu kan. Ayo kita sama-sama bergandengan tangan dan seperti itu. Insya Allah APBD kita besar, bisa kita nikmati bersama-sama, kita kelola bersama-sama, tentunya dengan suatu aturan-aturan yang telah ditentukan, dan kita tidak boleh memaksakan itu semuanya, ya kan, seperti itu. Saya sepakat, tetapi kalau yang namanya pasal 25% itu harus dihilangkan itu. Kalau perlu kepala dinasnya diganti. Saya ketemu sendiri lah kepala dinasnya. Ini kalau kepala dinasnya nonton itu pasti tahu dia yang saya singgung nih. Iya. Bayangkan itu kebocoran anggaran berapa tuh, Ustaz? Anggaran 150 juta misalnya, dia ambil 25%. Belum lagi pajak. Iya kan? Itu ke kontraktor itu berapa? Apa yang terjadi? Ya itu tadi tuh. Yang terjadi adalah campuran satu-satu. Satu trek semen, satu trek pasir, satu sak semen. Yang rugi siapa? Masyarakat Kabupaten Timur. Gimana Bu Nas menanggapi persoalan? Saya tadi sudah singgung bahwa sepertinya harus ada nanti pusat pengaduan. Apakah nanti itu sifatnya online? Ya, kalau sifatnya online berarti kan ada hotline, nomor itu saya bisa dihubungi. Tentu yang mengadu juga harus bertanggung jawab, dalam artian ada format yang diisi lengkap identitasnya. Supaya tidak menjadi fitnah. Tidak menjadi fitnah. Atau mungkin ada juga suatu ruangan khusus nanti yang disiapkan oleh pemerintah, tempat pengaduan khusus seperti itu. Bukan cuma pengaduan, tapi mungkin ada saran-saran yang sifatnya positif, yang membangun, yang bisa disampaikan oleh masyarakat yang punya ide yang cemerlang sebenarnya tapi tidak punya saluran. Saluran itulah yang bisa digunakan. Dan ini kalau kami diajak diskusi mungkin ya pastinya lewat partai, lewat saluran partai itulah kami akan sampaikan supaya partai kami menyampaikan ke pemerintah, karena secara
kapasitas pribadi kan kami berdua kan tidak punya untuk Betul, itu ya. betul. Hanya bisa menyampaikan lewat partai kami, nanti partai kami akan sampaikan ke pemerintah. Walaupun secara personal sebenarnya kami dekat dengan bupati dan wakil bupati terpilih, tapi kan tidak bisa mengatasnamakan itu. Ya, lewat saluran partai kami, nanti partai kami akan menyampaikan seperti itu. Ini menarik diskusi kita malam ini. Langsung gaspol nih. Iya kan? Itu yang saya katakan tadi. Bersyukur dibeli bersyukur itu ada persoalan-persoalan yang seharusnya kita amati, yang seharusnya kita cermati. Untuk siapa? Untuk Kabupaten Kutai Timur. Ya, bersyukurnya, jadi saya tambahkan. Ya. Bersyukurnya karena menemukan. Ya. Jadi kita juga bersyukur karena bisa menemukan yang ya jelek-jelek lah. Ya, bersyukur juga. Kalau tidak ditemukan, waduh. Tidak bisa bersyukur. Tidak bersyukur. Iya kan? Penemuan-penemuan yang ada di tengah masyarakat kita itu luar biasa menariknya itu. Kami pun nggak nyangka itu. Ya. Kami nggak nyangka ya, mungkin itu bagian sesuatu yang memang Allah tunjukkan sebenarnya kan. Ini untuk bagian dari grand design ya Kutai Timur ke depan, sehingga kita mau nggak mau harus memikirkan itu secara teliti, hati-hati, dan tentunya juga penuh dengan semangat, kesemangatan untuk itu. Dan saya juga sepakat apa yang disampaikan Dinganas tadi, biasanya kita harus mendengarkan ya apa yang selama ini mungkin masyarakat keluhkan, sehingga kita punya ruang khusus, dan mungkin kalau perlu juga ada penanganan khusus, ya kan? Karena apa? Kalau kita berbicara APD, berbicara teknis, kadang-kadang itu ada kesan kaku. Sehingga dikala ada suatu kelompok atau suatu tenaga khusus yang membidangi tentang hal ini sebagai penjembatan itu, sehingga pembangunan itu cenderung mulus. Karena apa? Yang jelas pendekatan sosial itu lebih penting sebenarnya di masyarakat ini. Nah, kontraktor ini bagian dari masyarakat juga sebenarnya. Seandainya ada orang yang misalkan mengingatkan mereka, mengawasi mereka, ya kan? Nah, kalau itu ada suatu tenaga yang bersifat khusus, kan dia kan akan lebih ini ya, waktunya nggak terbatas, punya ruang yang banyak, punya waktu yang banyak. Karena kalau semua kepala dinas yang melakukan itu, kami kira kepala dinas punya hubungan juga ke atas gitu. Mungkin nggak punya waktu itu gitu loh. Tapi kalau ada tenaga khusus yang memang menangani hal seperti itu, kami kira akan terjadi suatu percepatan dan mudah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Betul, seperti itu. Om WP, ini ada cerita sedikit. Saya sebenarnya tuh ya berapa puluh tahun yang lalu, pernah kami ada pengalaman menjadi kelompok khusus untuk mengawasi pekerjaan. Itu di sebelum kesini. Jadi itu sebenarnya itu LSM kami hari itu. Tapi LSM yang kerjasama dengan pemerintah, itu kami dapat kontrak juga untuk mengawasi pekerjaan. Itu gang pun termasuk kami awasin. Ada LSM khusus. Tapi ya itu kan tergantung regulasi sekarang. Betul. Apakah masih bisa seperti itu? Yang jelas hari itu bisa ya, karena kami di pemerintah di sana mengawasi itu. Ya, formatnya saya masih ingat seperti apa cara pengawasannya. Saya masih ingat. Itu bagus itu. Karena kami lakukan. Itu bagus, Bung Nas. Agar supaya apa ya? Anggaran kita itu tepat sasaran. Anggaran harus tepat sasaran. Kita bisa menghemat berapa banyak duit yang ada di Kutai Timur itu. Kalau yang tadi itu saya bilang pasal 25%, pasal 15%, pasal 20%. Ya itu, aduh. Saya sih ya promosi sedikit mengingatkan, mungkin karena saya itu bagian dibawa dari yayasan itu hanya pekerjaan lokasi. Itu namanya dulu Yayasan Baratama. Oh, Baratama ya. Kalau ada yang dengar mungkin paham. Nantilah mereka yang dengar itu menerjemahkan. Yayasan Baratama. Saya tidak tahu sekarang apakah masih eksis apa enggak gitu. Tapi memang dari Yayasan Baratama itu ya memang orang-orang ahli di bidangnya di sini. Kami hanya petugas lapangan saja. Petugas lapangan hari itu, dan ada 2 tahun lah ya sempat ikut di sini. Jadi gini juga Om, bukan berarti kita meniru ya, akan tetapi bukan kita mengadopsi gitu juga enggak juga. Tapi ada hal penting yang sudah dilakukan ya, mulai dari level nasional sampai level daerah. Saya itu
karena saya itu dulu orang yang dengan Anies ini kan senang gitu ya. Saya coba selalu ikutin itu, sehingga pada waktu itu beliau mungkin di Jakarta sebagai gubernur itu kan merekrut 27 tenaga ahli khusus ya kan. Iya. Sampai alot di situ karena memang dewannya nggak mendukung pada waktu itu gitu kan. Karena mau nggak mau kepala daerah harus menggelontorkan dana, pemerintah harus menggelontorkan dana untuk bagaimana menggaji para tenaga-tenaga khusus tadi itu. Tapi bagaimana hasilnya ya, kepemimpinan Anies 5 tahun di Jakarta kami luar biasa. Dan maaf nih, sekarang cenderung ya, tahu sendirilah banjir apa ya kan. Kalau kita ke Jakarta sekarang ini, jalur-jalur jalan aja sekarang dipakai parkir untuk para sepeda, para itu naik sepeda, jalur sepeda. Ini sudah nggak seperti zamannya Anies lah itu yang pertama. Yang kedua, kalau di level terdekat kita di Samarinda, Pak Andi Harun itu berhasil memimpin Samarinda itu salah satunya juga mereka mengambil tenaga-tenaga handal untuk itu kan. Nah, ini kami kira penting nanti kita diskusikan ya, bagaimana juga supaya dengan anggaran yang besar ini bisa maksimal ya, mulai dari penyerapannya sampai kepada pengerjaannya, sampai kepada bagaimana masyarakat itu bisa menikmati secara langsung dari hasil pembangunan itu sendiri. Dan alhamdulillah Sungai Karangmumus itu, ya kan, dengan mudahnya aja masyarakat itu mau dipindahkan, iya kan, yang dulu nggak pernah dilakukan itu. Dan sekarang alhamdulillah Karangmumus terbangun dengan baik, ya kan? Seolah padahal juga kadang-kadang orang itu ditakuti oleh perasaannya sendiri aja, dikala orang itu belum melangkah gitu kan. Dan insya Allah di sini jangan sampai juga bikin parit tadi pengalaman Dinda Anas itu belok sana belok sini lah. Cuma 20 meter loh. Nah, itu. Kalau 100 meter ya belok-belok. Nah itu mungkin. Lucu. Nah mungkin kan namanya masyarakat kan punya ego masing-masing. Mungkin aja begitu pengerjaan ada orangnya, Pak batasnya di sini, belok lagi ke sini, Pak belok lagi ke sana. Nah, mungkin bisa seperti itulah. Hal seperti itu membutuhkan bantuan yang kami kira ya, kontraktor butuhkan itu semuanya, bantuan itu, karena kalau kontraktor ini kan prinsipnya kan pokoknya sesuai spek yang kami jalankan, 20 meter masalah belok-belok dan sebagainya ya, gimana di lapangan masyarakat minta seperti ini. Nah, ini harus ada suatu pendekatan sosial kepada masyarakat. Ini penting sekali gitu. Ya. Saya kira selain pendekatan itu yang bisa dilakukan, Ustaz, ya, kita juga memang sejak dini ya. Ini kan pemerintahan baru 5 tahun. Kemudian kan gagasan Pak Ardiansah Sulaiman terkait dengan Kutim Hebat itu kan sama dengan gagasan Pak Wamparo ketika gedang Bang Agri 25 tahun itu. Nah, seharusnya sudah ada tuh yang bisa merencanakan tuh pembangunan 5 tahun. Di situ sudah ada konsultannya, sudah ada gambar-gambarnya, sehingga hampir di setiap tahun itu tidak ada yang namanya silpa. Karena kita sudah punya blueprint pembangunan, perencanaan mau dikemanakan Kabupaten Jawa Timur itu. Tidak hanya sekedar hebat, tidak hanya sekedar elaboratif, tetapi sejak dini itu kita harus berpikir merencanakan kota hebat itu bagaimana sebenarnya. Itu butuh pemikiran yang matang. Kita kan nanti akhirnya bingung tuh. Kita mau buka misalnya, ini mau bab ya. Saya begitu, Ustadz. Saya bagian pemenangan, tapi saya juga selalu mengkritisi orang yang saya menangkan gitu. Karena kalau kita tidak kritisi orang yang kita menangkan, kita adalah bagian orang yang salah. Iya kan? Itu. Contoh misalnya tuh di kota ini kita butuh ruang terbuka hijau. Nah, kita pusing tuh di mana tuh kita mau bikin itu. Di Bukit Pelangi itu adalah proyek monumental ketika Pak Awan dengan Pak Mahyudin. Itu tidak bisa dipungkiri itu Bukit Pelangi itu. Kita menginginkan kota Sangatta itu hampir sama dengan Bukit Pelangi, kiri kanan hijau. Kalau tidak ada direncanakan dari sekarang terkait dengan itu, akhirnya nanti kita membangun secara menerabas. Muncul lagi istilah seperti Paras tadi itu. Gang dibangun paringnya 20 meter, tapi berkelok-kelok. Karena kita gagal di bidang perencanaan. Kalau Bumnas menanggapi
ini bukan keras sebenarnya, ini udah kunek nih Bunas. Iya kan. Jadi karena kita mau baik ini, kita mau hebat tuh. Tapi sebenarnya tidak sekedar tenis ya. Kalau tadi belo-belo itu kan tenis. Iya. Tenisnya tukang, tenis pengawas segala macam. Memang selalu kita bicara fisik sebenarnya ada yang non fisik juga yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kenapa tadi Karangmomos bisa orang pindah dengan sukarela ataupun tidak dipaksa, mungkin bayaran bagaimana, itu karena harus ada juga pendekatan sosial. Pendekatan sosial yang harus dilakukan oleh pemerintah. Apakah itu, dan pemerintah kan berjenjang ya, pemerintah desa, RT misalnya. Kalaupun tidak sanggup melakukan itu, yang pernah kami lakukan dulu itu yang saya bilang pendampingan itu bukan hanya sekedar pendampingan fisik, tapi kami juga diajari, diperintahkan untuk melakukan pendampingan sosial. Dan itu rawan, Pak. Betul. Saya pernah mengalami kejadiannya, waduh, luar biasa. Karena pendampingan sosial itu, ketika tadi harus diluruskan, tugas saya itu melobi yang punya rumah ini. Dan yang punya rumah marah macam-macam dan itu. Tapi saya pikir diikutin, ya tidak ya. Tidak separah itu, ya betul. Tidak separah itu, dan kita ini kan masih, memang semata-mata saya lihat masih karena ya kelalaian pekerjaan konstruksi saja. Ya mudah-mudahan pelaksana teknisnya nanti akan lebih bagus lagi, bisa mengawasi itu. Nah, apa yang kami bicarakan bertiga ini ya, itu karena kita mau menjadi hebat. Kutim ini kita menjadikan sebagai Kutim hebat. Kita mau menjadikan kota Sangatta ini, kota-kota kecamatan itu sebagai kota hebat. Desa hebat. Kita mau menjadikan desa-desa itu desa hebat. Nah, kalau perencanaan pembangunannya tidak hebat, ya bagaimana kita bisa mewujudkan? Ya, betul. Jadi hebat, manusianya juga harus hebat. Harus hebat. Cara berpikirnya hebat. Betul. Dan Kutim ini kan masuk di rencana pembangunan jangka panjang yang kedua ya. Yang kedua, betul. Yang pertama kan sudah lewat nih. Sudah agribisnis kemarin itu kan. 30 tahun ini udah lewat. Kita ini masuk di tahap kedua. Jadi di tahun depan inilah, tahun 2025 inilah, itu akan diletakkan lagi kerangka dasar awal. Nah, itu yang saya maksud. Nah, kerangka dasar awal yang kami sudah juga bicarakan di internal kami di partai akan mengusulkan bahwa memang akan dibuat sebuah blueprint pembangunan Kuta Timur untuk 30 tahun ke depan. Iya. Dan kami di Perindo akan mendorong itu Dewan untuk membuat suatu blueprint pembangunan Kuta Timur 30 tahun ke depan. Dan itu kan pasti terbagi-bagi dari rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun pertama seperti apa, termasuk dengan ruang tata kota Sangatta ini kan harus diatur ya, terutama misalnya elevasi dari paret itu seperti apa. Kalau kita mulai dari Swargabara misalnya, membuat parit itu airnya harus mengalir kemana? Apakah harus kembali ke jalan simpang Telkom itu atau harus terbuang ke laut? Dan itu kan elevasinya harus jelas. Betul. Ya. Kalau di sini sekian DPL-nya ya, di ujung sana sekian, di tengahnya berapa? Itu harus ada perencanaan. Menurut hemat kami perencanaan harus seperti itu. Itu kalau untuk parit itu. Jadi hulunya berapa ketinggiannya, hilirnya berapa. Dan itu kalau tidak dilakukan perencanaan secara simultan, saya pikir nggak bisa. Benar. Nggak bisa seperti itu. Selalu ada tadi timbul lagi cekung lagi parit ini. Dia lari ke dalam. Dia keluar ya? Bisa lagi meluap. Iya. Cekung meluap, cekung cembung akhirnya meluap, masuk lagi ke jalanan, masuk ke rumah-rumah penduduk. Nah, kalau itu dibuat perencanaan awal, blueprint pembangunan tata kota yang bagus, terdesain dengan bagus, saya pikir perencanaan pembangunan tahun ke depannya lagi tinggal melihat itu. Melihat itu aja lagi, oh ini apa yang harus dirubah misalnya. Contoh misalnya IKN ya. IKN itu kalau kita baca-baca, bagaimana hebatnya seorang perencana pembangunan IKN ini yang disayembarakan itu sudah menang, tapi dalam pelaksanaannya kan ada lagi namanya istilahnya kurator ya. Kalau tidak salah kuratornya itu adalah Pak Ridwan Kamil yang ditunjuk untuk memeriksa ulang ini
ini kayaknya ada miring-miring, ada tambah-tambah kurang-kurang sedikit, tambah sulam sedikit, seperti itulah. Jadi tidak mesti yang dilakukan di blueprint awal ini itu dilaksanakan secara bentar-bentar, tapi pasti ada evaluasi yang dilakukan. Jadi jangan ragu, ada evaluasi yang dilakukan. Yang jelas kami pikir bahwa visi, misi dan program kami itu 01 dan 02 itu mirip, sama, mirip. Jadi ya tidak ada alasan untuk menentang bahwa ini salah, karena mirip aja sebenarnya. Jadi kita kembali ke dasar itu. Dan saya pikir selama 25 tahun kita mengikuti pilkada langsung di Kabupaten Gianyar Timur, Amparo kemudian selanjutnya itu tidak ada juga yang seperti itu. Tidak ada juga yang seperti itu. Tidak ada yang betul-betul menyatakan dirinya, saya ini oposisi. Apa yang kalian lakukan itu salah. Seharusnya melakukan ini. Belum ada kita lihat di Kabupaten. Beda dengan di Jakarta. Di daerah memang beda. Itu. Pemerintahan di daerah dengan di pusat itu beda, ya kan. Kepentingannya juga sudah beda juga. Seperti itu. Tapi saya sepakat Jadi apa yang menjadi diskusi kita ini adalah kira-kira akan menjadi sebuah masukan masukan kepada pemerintah yang akan datang, yang kami kira juga sudah merencanakan untuk 2045. Kami kira ini luar biasa dan perlu juga pemikiran banyak orang untuk bagaimana ini bisa nanti mulus, ya kan. Jadi kalau Indonesia khawatirnya apa, jangan sampai bukan Indonesia emas lagi, Indonesia cemas gitu kan. Tapi kalau di Kutai Timur, insya Allah 2045 cita-cita hebat itu. Itu seperti itu. Dan ini kami kira diskusi kita ini menjadi sebuah masukan tersendiri bagaimana ARMY menjalankan pemerintahan ke depan. 5 tahun ke depan ini sudah meletakkan dasar, ya kan. Tadi itu kalau ada suatu blueprint dan sebagainya kan enak gitu. Pembangunan itu berdasarkan itu aja sudah. Berdasarkan itu. Toh kalau ada penambahan penyempurnaan itu wajar dengan berjalannya waktu seperti itu. Jangan sampai misalnya kita tidak minta-minta. Misalnya ke depan bukan lagi pemimpin ini yang menjadi pemimpin daerah ini. Ada pemimpin baru, ya kan? Program yang sudah bagus ini tidak dilanjutkan, dia punya bikin program sendiri, dan ini yang bahaya. Sementara yang dibutuhkan di Indonesia itu kan pembangunan yang berkelanjutan, bukan pembangunan karena kamu yang bangun saya tidak melanjutkan. Satu contoh konkret misalnya, ini juga perlu dikritisi. Kita kan selalu mendengarkan keluhan, jalan di Sudarso ini sudah padat, padahal solusinya ada di depan mata. Ini kok tidak bisa diselesaikan loh itu. Jalan apa ini yang tembus di itu kan ada tuh di Soekarno, yang tembus Soekarno-Hatta itu di Ring Road itu kan tinggal sedikit tuh. Nah, bagaimana bisa menyelesaikan persoalan itu? Nah, seperti yang Bung Nas katakan tadi, Ustaz Ali katakan tadi, ini perlu ada pendekatan sosial agar supaya jalan ini bisa tembuskan ke sana, sehingga bisa mengurai padatnya jalannya Sudarso. Minimal mobil-mobil perusahaan kalian tidak boleh lagi masuk di Sudarso. Ini kita sudah buatkan jalan dari Soekarno-Hatta tembus ke gerbang Guru Besar misalnya. Itu kan bisa dilakukan. Ini butuh apa ya? Butuh masukan kepada pemerintahan terpilih terkait dengan itu nih, Ustaz. Nah, kalau ini dibiarkan itu mangkrak terus jalan tuh, itu akan jadi mangkrak. Dan nilai jual tanah di situ semakin tinggi nantinya. Ini mumpung anggaran besar nih Bung Nas ini perlu mungkin sebagai tokoh di Partai Perindo ini bisa menyuarakan juga itu. Agar supaya betul-betul kita bisa menjadikan Kota Sangatta ini menjadi kota hebat dalam waktu 5 tahun. Saya pikir tidak ada yang tidak bisa. Jadi tadi kuncinya pendekatan sosial. Kalau selalu berbicara anggaran besar, jadinya nanti B2B, bisnis to bisnis. Kalau sudah bicara bisnis to bisnis itu agak repot itu. Betul. Agak repot. Karena bisa jadi harga jual lebih tinggi dari NJOP. Tapi kalau pendekatan sosial, maka harapan saya, bayangan saya, ya seperti teman-teman yang potong sapi, kan dia potong sapi sendiri. Betul. Uang sendiri, nggak tahu uang dari mana. Itu karena kami ada hubungan emosional dengan teman-teman relawan. Jadi dia potong kambing sendiri, potong sapi sendiri, gitu loh.
karena ada pendekatan sosial yang selama ini terjalin dengan bagus antara Pak paslon kita ini dengan teman-teman relawan. Mudah-mudahan dengan yang tadi ada lahan misalnya yang menghambat pemohon ini, kalau pemerintah kita itu pendekatannya bagus dengan yang punya lahan itu, saya pikir bicara B2B itu agak turun dikit, artinya tidak terlalu mementingkan anggaran besarnya itu, tapi ada hasil dari interaksi sosial yang bagus sehingga bisa semua kita lakukan pembangunan. Saya kira luar biasa. Ini diskusi berkualitas kita ini. Sebelum pelantikan bulan Februari kan, kita sudah mulai memang cari penyakit-penyakit yang kita bisa obati. Ibaratnya kita sudah lihat ini, ini kaki ini harus diamputasi ini. Kita harus amputasi memang, ya kan? Tertarik saya dengan pendekatan sosial itu, tertarik. Di situ kan banyak tokoh-tokoh kita, ada Banjar, ada Jawa. Panggillah mereka itu, agar supaya harga tanah naik, ya kan? Berilah pemerintah untuk membangun jalan di situ dengan harga sesuai dengan NJOP. Jangan lagi kalian bertengkar, ini tanah saya kemarin. Pernah saya marah itu Bung Nas, saya mau maaf. Jadi kumpul toko itu, ini tanah saya bilang tidak pernah kamu bawa tanah dari kampungmu ke Kuta ini, iya kan? Iya. Sedangkan masyarakat kita sini, tempatan ini, orang-orang Kuta ini tidak pernah ngomel kok. Kalian dari semua, dari tanah ini, dari tanah itu, dari kok ini tanah saya bilang itu pada jangan baisan ya. Karena rumitnya persoalan di situ itu untuk pembangunan jalan ring road itu. Saya bilang sejak kapan juga kita kesengatan bawa tanah dari kampung. Ini pemerintah berniat baik mau membangun jalan ini, tetapi ya sudahlah, waktu itu mungkin kesadaran masyarakat kita masih lemah. Tetapi dengan perkembangan zaman kota Samangata ini, apalagi kalau digugah perhatian mereka itu, tidak tiga kalian itu kalau mau pergi misalnya kan dari Sangatta Lama ke Town Hall, biasanya kita tempuh hanya misalnya setengah jam, sekarang sudah berjam-jam kayak kita di Jakarta aja. Betul. Padahal satu jalur loh, tidak ada jalur lain untuk menembus ke jalan itu. Saya pikir begitu Ustaz tadi. Ya, peran penting partai politik, tokoh-tokoh masyarakat kan, media itu. Kalau ini kita sama-sama menyuarakan persoalan-persoalan seperti ini, saya pikir tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan di Kabupaten Jati. Saya selalu terinspirasi oleh Menteri Pertanian, Bapak Amran Sulaiman itu. Saya lihat tipikal beliau itu kayak Jenderal M. Yusuf, tegas. Jadi kalau ada di departemennya korupsi itu, dipanggil besok selesai kau ya, saya pecat kau. Bahkan pernah dia sendiri sebagai berpura-pura ingin kerjasama dengan importir jagung waktu itu, ya kan? Ditanya, jatah saya berapa nih? 10% Pak katanya. Tapi dia rekam 10%. Jangan begitu. Yang bagaimana direktur ini sudah dapat? Bagaimana ini sudah dapat? Oh, sudah dapat semua itu Pak. Nah, besok dipanggilnya jadi buka rekaman tuh. Saya pecat kamu ini. Kita butuhkan pemimpin yang tegas seperti itu. Bukan, Tapi gini Om, jadi kenapa ya pemerintah sampai dengan saat ini masih memberikan kelonggaran-kelonggaran itu ya. Yang jelas Kuta Timur ini masih membutuhkan penduduk. Jadi sehingga para urban, para orang-orang urban ini dibikin nyaman dulu. Supaya dia mau masuk di sini dulu, ya kan? Setelah itu nanti ada langkah-langkah tegas lah yang dilakukan. Dan kami kira kan juga aturan-aturan hukum itu kan ada aja itu. Makanya kadang-kadang kan kalau kita masuk di media sosial itu kan orang banyak menyampaikan itu kenapa nggak ditertibkan ini itu dan lain sebagainya, ya kan? Sementara aturannya tuh ada ini itu dan lain sebagainya gitu kan. Tapi ternyata juga kembali lagi masalah-masalah sosial ini juga suatu yang penting gitu loh. Kayaknya pemerintah mencoba untuk menerapkan itu dulu. Tapi suatu saat pasti itu akan dilakukan. Karena bagaimanapun masyarakat juga menginginkan kotanya ini kota indah yang memberikan kenyamanan buat yang tinggal di dalamnya.
Iya, karena luasan Kutai Timur segini luasnya, ya kan, ini masih sangat membutuhkan pendatang gitu loh. Sehingga bagaimana pendatang masuk dulu, dibikin kerasan di sini, setelah nanti ekonominya bagus, baru pasti akan punya target-target itu ya. Ya walaupun kalau ya kami juga siap memberikan pemikiran yang seperti itu. Kapan hal itu bisa dilakukan kan seperti itu kan? Ya, mungkin gitu bro. Jadi saya pikir yang saya maksud tadi itu yang jalan dari itu tidak ada rumah situ Ustaz. Yang dimaksud Ustaz Ali itu adalah orang-orang yang bangun di pinggir jalan tuh. Paham saya itu persoalannya. Katakanlah dengan STQ, ya kan? Kan ide dasar STQ itu kan tidak begitu tuh. Sekarang apa yang kita lihat? Kumuh. Bahkan saya paling jengkel itu kalau STQ itu. Saya bilang ini kok kayak lokalisasi nih barangnya. Di sana musik, di sana musik. Ya kan? Tidak bermartabat di tengah kota tuh STQ itu. Itu harus diperbaiki itu. Sampai kemarin saya sengaja membuat status kan. Saya bilang salah satu untuk menanggulangi kemiskinan ekstrim, es krim, letaknya, itu pengadaan kulkas. Ada orang STQ mana? Saya pas itu, saya bilang STQ itu harus diperbaiki. Kemarin saya dengar ada anggaran 1 miliar itu untuk pengadaan kulkas. Bukan, di STQ itu harus diperbaiki itu. Ada anggaran 1 miliar itu tidak bisa dilaksanakan situ karena itu tadi pendekatan sosialnya yang gagal. Tapi kalau pendekatan sosialnya bagus, saya pikir apa yang ada di pikiran kita, orang-orang yang prihatin kepada kota ini, saya pikir bisa tersolusikan dengan baik. Ya, jadi pendekatan sosialnya ini kan metode apa istilah itu? Humanitarian, humanisme, betul. Ya, kepala desa, lurah, RT-nya, terus camatnya. Benar. Kan itu dulu harus memulai. Betul. Bahwa di sini akan dilaksanakan temuan seperti itu. Kalau belum bisa ya baru ke tingkat atas. Betul. Bupatinya, wakil bupatinya, atau menunjuk utusan khusus. Ya untuk menyelesaikan itu. Yang kasus yang Om BP masuk itu kan kendalanya di situ. Betul. Karena B2B terlalu tinggi. Itu dia. B2B terlalu tinggi, jadi ya kita hanya sarankan lakukanlah pendekatan sebaik-baiknya. Kok orang mau potong sapi kok mau gitu loh? Masa nggak bisa seperti itu? Betul. Iya kan? Iya betul. Bisa kok menggerakkan hatinya orang-orang untuk mau berkorbankan apa tidak gitu kan? Ya, tentu banyak kan yang bisa dilakukan. Benar ditirunya misalnya di Samarinda. Kok bisa seperti itu? Ini kan masih dalam wilayah Kalimantan Timur. Kok di sana bisa? Etnis kurang lebih sama gitu kan? Kurang lebih sama, Pak. Demografi penduduk kita kan kurang lebih sama di sana. Komposisinya itu loh, dari suku-sukunya apa segala macam. Bisa. Kenapa tidak dilakukan di sini? Perlu belajar kan? Jangan malu untuk belajar dengan hal-hal yang seperti itu supaya apa? Pembangunannya bisa dinikmati bagus, akses kita bagus. Aksesnya tuh. Kalau misalnya tadi STQ, ya kalau saran saya sih ya secara pribadi mungkin buat aja sayembara dulu. Sayembara desain STQ seperti apa? Nah itu dia. Menjadi kota masa depan ke apa? Tempat rekreasi, tempat apa? Bikin aja sayembara misal. Nah, biasa saja diusulkan atau ambil konsultan yang bagus. Terus nggak ditanya maunya seperti apa, ya gitu-gitulah. Karena saya pernah berhadapan dengan dulu zaman konsultan, waktu ini organisasi mau dikasih pembangunan oleh Pemda, konsultan tanya maunya seperti apa, Pak? Saya bilang ya standarnya seperti ini. Oke, saya akan studi tiru dulu ke Balikpapan, ke Samarinda. Seperti itu. Ada beberapa konsep mungkin ditawarkan. Oh ini yang kami setujui. Dengan melibatkan teman-teman yang ada di sana yang menjadi pelaku ekonomi di saat itu. Ini desain 1, desain 2, desain 3 yang mana cocok. Itu kan pemerintah misalnya seperti itu. Iya, Andi Harun bisa selesaikan pasar pagi, pasar apa tuh yang? Iya kan? Kenapa Kutai Timur? Saya pikir bisa. Segini. Saya pikir bisa. Kutai Timur bisa. STQ bisa direnovasi dengan baik. Ya kan, agar supaya tidak menimbulkan kesan. Jangan pakai tangan besi dulu. Oh jangan. Jadi kalau di Samarinda kan perhatikan tadi itu ya hampir sama dengan di Jakarta tadi kira Anies. Jadi dia memang ada orang khusus. Iya. Ya karena ya tadi lah kalau
melalui OPD itu kadang-kadang kan birokrasinya seperti apa gitu. Nah, masyarakat itu pengennya tadi itu pendekatan sosial, diajak ngopi, Pak gimana, dikasih pemahaman mereka. Sehari nggak bisa, 2 hari, 3 hari. Nah kami kira kalau itu dijalankan oleh OPD, Thailand juga OPD-nya kalau itu aja nggak diurusin gitu loh. Karena kalau makanya harus ada orang khusus yang tidak ketemu OPD, ujung-ujungnya nanti bapak ditangkap, itu kacau kan. Pendampingan lah kami kira semoga aja ya kan. Kalau konsep kita ini diterima untuk ada suatu pendampingan khusus ya kan, untuk bisa menyelesaikan hal yang sifatnya seperti itu. Masalah STG itu simpel, kami tahu permasalahannya. Sebenarnya tinggal apa yang diinginkan oleh orang yang dulu menghibahkan itu dulu kan ceritanya kan lapangan bola itu. Yang menghibahkan itu nggak menginginkan, ya kan, proses hibah awal itu dirubah untuk menjadi taman itu, dia nggak menginginkan itu, sehingga muncul itu. Nah makanya harusnya harus ada seorang desain yang hebat tadi itu. Ya kan, perencanaan yang bagus tanpa mengurangi apa yang menjadi tujuan hibah dulu, tapi juga tertata dengan rapi sesuai dengan tujuan kondisi yang ada di situ gitu. Lapangan bola ada, tempat rekreasi ada, desainnya bikin yang sebaik mungkin lah gitu. Dibuat hijau, nggak ecek ya. Bikin hijau, jadi stadion ini ya, seperti yang diprogramkan di 50 program unggulan itu kan stadion. Di sekelilingnya bisa sebagai kuliner misalnya. Nah, ini kita sudah di ujung pembicaraan kita malam ini. Bentuk syukur itu ya salah satunya memotret apa yang harus kita lakukan besok. Itu salah satu bentuk syukur. Bentuk syukur itu melihat apa yang seharusnya dilakukan, bukan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Itu salah satu bentuk syukur. Statement terakhir dari Bung Nas. Secara pribadi saya bersyukur diberi ruang, kesempatan, waktu untuk bersama-sama berpikir dengan tim ARMY dan tentu ke depan dengan tim partai untuk memikirkan Kutai Timur ke depan seperti apa mewujudkan Kutim hebat yang sudah dicanangkan. Jadi rasa syukur kami yang terbesar di situ, diberi waktu dan kesempatan untuk memikirkan, terlibat memikirkan bagaimana mewujudkan Kutai Timur hebat ke depan, tentu lewat saluran yang kami punya saat ini adalah Partai Perindo. Oke. Ustaz Ali, statement terakhir. Iya. Jadi sesuai dengan tema ya, bahwasanya kita ini bersyukur atas kemenangan ARMY. Tentunya perlu kami sampaikan kepada segenap relawan, tim saksi, semua yang terlibat dalam proses pemenangan ARMY ini, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita lakukan ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah tugas kita belum selesai, kita harus mengawal ya kan, bagaimana cita-cita ARMY ini untuk Kutim hebat ini sama-sama kita lakukan ya kan, kita berpartisipasi, saling bahu-bahu, gotong royong, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita semuanya ini bisa terwujud ke depan, sehingga Kutai Timur ini betul-betul menjadi Kutai Timur yang hebat. Baik, terima kasih Bung Nas, terima kasih Ustadz Ali telah hadir di podcast MAPB. 50 program unggulan ARMY. Kalau kita tidak ikut terlibat di dalamnya untuk mempelototi-nya, mengkritisinya, bahkan ikut cawe-cawe di dalamnya, maka 50 program unggulan ini tidak akan sampai di ujung pemerintahan ini. Yuk, relawan, tim sukses, siapapun masyarakat Kutai Timur yang mencintai Kutai Timur, ramai-ramai kita mensukseskan 50 program unggulan ARMY, Arya Sulaiman dan Pak Mahmud. Keterlibatan kita merupakan rasa syukur yang dalam terkait dengan kemenangan. Saya akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.